Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 21 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Muliakanlah Tuhan. Nyanyian dalam ibadah adalah bagian dari proklamasi atas perbuatan-perbuatan besar Allah. Nyanyian itu tidak ditujukan kepada diri kita atau manusia, melainkan kepada Tuhan dan kemuliaannya. Tidak kalah penting dari nyanyian itu ialah si penyanyi. Ia bukan saja penampil dari syair yang memproklamasikan perbuatan Allah yang besar, tetapi ia adalah pembawa pesan. Seorang penyanyi di bait Allah dipilih dan dipersiapkan khusus melalui latihan-latihan yang menguras energi. Penyanyi di bait Allah adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan untuk melayani. Ya, tugas mereka adalah melayani kemuliaan Tuhan dengan talenta dan dalam ketaatan. Jumlah mereka tidak sedikit. Alkitab mencatat ada 288 orang yang dilatih. Untuk sebuah pertunjukan musik kolosal, kita memerlukan waktu, tenaga, fasilitas, dan pemain musik yang terlatih dan profesional di bidang masing-masing. Apakah gereja memerlukan sumber daya dan proses yang sedemikian rupa? Pertanyaannya, apakah ibadah kita hanya sebuah pertunjukan musik biasa atau hanya perjumpaan biasa? Ibadah kita adalah sebuah pertunjukan bagi kemuliaan Allah. Yang diperlihatkan adalah kebesaran dan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan dan dilatih dalam ketaatan untuk melayani kemuliaan itu, supaya dunia tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ibadah yang adalah perjumpaan kita dengan Tuhan sudah selayaknya para pelayan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus bersedia untuk ditempa, dikhususkan dan dilatih terus-menerus sehingga mampu menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Bukan untuk membuat dunia takjub, tetapi agar melalui dirinya nama Tuhan dimuliakan. Maukah saudara dipakai, dilatih dan dikhususkan untuk menjadi bagian dari orkestra kemuliaan Tuhan? Doa pagi ini, Tuhan, kami ingin melayani Engkau. Lengkapilah kami dengan hikmat dan kuasa-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.